dia bentuknya sangat kecil ya, jadi sangat gampang untuk dioperasikan, akan tetapi kapasitas luasannya ya mungkin sekitar 1-2 hektar ya. Nah, pada kali ini saya juga akan menerangkan tentang mini teller ini. Kebetulan ini adalah brand atau merek pabrikannya dari Matsumoto. Jadi ini adalah seri MTM 750G. Jadi nanti bisa dilihat di spesifikasinya ya. Jadi MTM 75G itu menggunakan mesin diesel ya, berbahan bakar bensin. Jadi kemudian di sini ada transmisinya ya, nah, kemudian di sini ada beltingnya dan dilengkapi dengan roda kecil. Jadi kemudian ada lagi olinya. Jadi jangan lupa untuk perawatan mesin oli dicek secara berkala ya. Nah, kemudian di sini adalah untuk tap olinya. Jadi kalau sudah pemakaiannya sudah cukup lama, maka perlu perawatan sehingga kalau kita buka ya. Untuk kapasitas oli sendiri seperti biasa sekitar antara 1000 ml ya, atau 1 liter. Kemudian ini adalah menu gas ya, jadi nanti ini bisa diputar-putar, kemudian putar ke kanan untuk supaya gasnya lebih besar ya. Ini ada keterangannya. Nah, kemudian di sebelah sini ini adalah tombol on off nya. Jadi berbeda dengan diesel biasa, tombol on off nya ada di tangan, jadi sehingga lebih mudah ya. Nah, jadi ini adalah bahasanya adalah koplingnya gitu. Nah, ini berfungsi adalah ketika ditekan ini akan berjalan. Jadi kalau tidak ditekan maka alat ini, mesin ini tidak akan berjalan. Jadi berbeda sedikit dengan traktor yang besar ya. Karena traktor yang besar itu ketika ditekan kopling maka dia akan berhenti ya. Tapi kalau ini ketika ditekan kopling berjalan. Nah, jadi ada sedikit berbeda dengan traktor-traktor yang besar. Nah ya. Nah, kemudian di sebelah sini ini ada transmisi ya. Jadi ini ada R ya. Kemudian sama seperti ini adalah R ini untuk ke belakang ya. Ini ada F, ini ada yang cukup kencang. Kalau ini ada S ya. Jadi tinggal teman-teman tinggal mengoperasikan aja ke kanan atau ke kiri. Tapi usahakan pada posisi netral. Nanti ketika dioperasikan baru ini. Jadi sebenarnya hanya R sama F saja. Jadi yang sering digunakan ini saja gitu ya. Jadi untuk masalah transmisinya. Nah, jadi selain mesin juga ternyata kita kan juga ada mesin untuk transmisi nih. Jadi
di sini adalah untuk transmisinya. Jadi untuk gardannya kalau di mobil itu jadi fungsinya adalah untuk memutar rodanya. Dan di sini juga perlu perawatan juga. Nah, jadi di sini ada untuk olinya. Jangan lupa diisi oli ya. Diisi oli, ini adalah oli ukurannya antara 1 liter sampai 1,1 ya. Di sini. Di sini ada diisi oli, kemudian dibuka, kemudian diisi oli untuk transmisi. Ya. Jadi nggak susah nyarinya, nanti cari saja di mobil, toko mobil atau di toko onder di mobil atau oli, cari yang oli untuk transmisi. Biasanya oli untuk transmisi adalah oli yang tingkat kekentalannya atau biasanya dengan ukuran 10-90. Jadi oli 90 sudah paham. Diisi dengan 1 liter. Jangan lupa. Dan kemudian nanti juga ada untuk pengetapannya. Kalau sudah untuk perawatan sudah lama dipakai, nanti di sebelah bawah ya. Di sebelah bawah sini ini ada untuk pengetapannya. Jadi silakan nanti ditap ketika sudah pemakaian sudah over, ini bisa ditap dan kemudian diganti dengan oli yang baru. Nah, dan juga yang terakhir ini adalah navigator. Nah, jadi ini yang terakhir ini nggak kalah pentingnya juga, jangan lupa ini harus bebas ketika teman-teman akan mengoperasikannya. Jadi supaya apa? Supaya gampang nanti untuk navigasi. Misalnya di sini ada baut ya, tapi ketika nanti akan dioperasikan, teman-teman harus dilepas dulu supaya supaya lebih mudah untuk mengoperasikannya. Jadi itu saja. Nah, baik, ini juga bisa dilepas karena sistem dari mesin ke transmisi itu menggunakan belting ya, bukan menggunakan gear. Nah, jadi bisa kita lepas seperti ini contohnya. Jadi dengan bautnya, ada bautnya 2, satu diisi lepas. Nah, maka ini adalah fungsinya. Nah, jadi seperti ini adalah belting. Ini fan belnya ya. Jadi jangan heran nanti ketika fan belnya itu kok lebih kendor ya kan, karena memang fungsinya adalah ketika mesin hidup ini adalah berfungsi bebas. Jadi ketika mesin hidup pada waktu posisi netral itu tidak ikut berputar. Jadi transmisinya itu tidak ikut berputar ya. Tapi ketika ditekan kopling di sebelah atas, nah kemudian maka ini akan main ya, akan berfungsi. Jadi ketika ini berfungsi maka secara otomatis akan menggerakkan transmisinya ya. Nah, jadi perawatannya nanti juga sangat mudah ketika belting ini jangan terlalu kencang juga, karena kalau terlalu kencang dia akan ikut berputar. Nah, jadi itu saja. Ketika nanti akan dikopling maka dia akan naik ya, akan naik ke